Halo teman-teman semua, kembali lagi pada video lanjutan membuat tab menu yang dinamis. Pada video sebelumnya kita sudah membuat menu seperti ini. Nah, ketika kita klik maka dia akan muncul sesuai apa yang ada di tabel. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ingin membuat perintahnya, teman-teman. Ketika kita mengklik di sini, maka kita ingin membuka sebuah form. Nah, sebelum itu kita akan membuat formnya terlebih dahulu. Klik kanan. Nah, di sini kita buat saja ini, kita buat form acak ya, form 1. Kita simpan dengan nama form 1. Kemudian ini juga bisa kita copy, teman-teman. Copy, klik kanan copy, kemudian klik kanan paste, namanya form 2. Kemudian ini kita ubah captionnya menjadi form 2. Nah, anggap saja kita punya 2 form di sini. Kemudian di sini pada tabel kita akan menambahkan kolom lagi. Kita design view, kemudian di sini ada aksi. Nah, anggap saja aksi. Aksinya kita mau membuka apa? Apakah report atau form? Nah, kemudian ada apa ya lagi tadi ya? Nama aksi, seperti itu aja, nama aksi. Kemudian kita simpan, klik kanan save, kemudian kita tambahkan di sini. Nah, misalkan ketika kita mengklik ini yang kita isi adalah yang nomor 2 saja, teman-teman. Nah, ketika kita klik pada view, maka kita ingin membuka apa? Form. Nah, kita ingin membuka form, kemudian nama form yang ingin kita buka adalah form 1. Nah, kemudian ketika diklik paste form 2. Nah, kemudian kita coba untuk membuat report. Create report. Yes. Waduh, dia error. Kita ulang, create report. Nah, sini sudah ada home 1. Kita simpan home 1, report home 1. Kemudian klik report, kita buat 2 report saja. Yes. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi sini. Nah, filter kita akan membuka report. Kemudian namanya form 1. Kemudian di tabel sebelum tabel kita juga akan membuka report yang namanya form 1. Kemudian ini kita copy saja. Buka form, ini buka form, kemudian ini buka report. Ini form 1, ini form 2, ini copy. Nah, seperti ini. Kita simpan, kemudian kita close. Nah, selanjutnya di sini kita buka home 1. Ketika kita mengklik di sini, kita mau mengeksekusi apa perintah yang ada di tabel tersebut. Caranya kita pergi ke design view, kemudian klik di sini, tambahkan on click. Kemudian kita pergi ke event klik pada titik 3. Nah, di sini ada SM click. Nah, ini SM aksi, seperti itu. Kita akan membuat sebuah sub yang bernama SM aksi. Kita buat di sini saja, di atas, di sub yang lain. Nah, di sini sub SM aksi. Nah, seperti itu. MSG box ini titik aktif control titik name. Nah, anggap saja seperti itu. Di sini masih ingat sebelumnya kita akan mengcopy ini. Kita akan mengcopy kode ini, kemudian
tekan Ctrl C dan paste 10 kali. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita ubah namanya SM1, SM2, SM3, SM4, SM5 dan selanjutnya terakhir SM10. Nah, mari kita coba run. Kita klik, ini namanya SM1, kemudian ini kita klik, ini namanya SM2, ini namanya SM1. Oke. Nah, tapi di sini kita perlu yang namanya ID-nya teman-teman. Agar kita bisa mengecek, kita perlu ID-nya ini. Nah, kita perlu ID-nya. Atau jika menu teman-teman tidak ada yang sama, maka boleh gunakan name tanpa perlu ID, karena di sini agar lebih aman kita gunakan ID saja untuk acuannya. Namun sebelumnya di sini kita belum mengset ID-nya. Kita pergi ke menu aksi teman-teman. Nah, masih ingat di sini ada visible-nya, kita true-kan, caption-nya kita ubah, kemudian posisi left-nya kita ubah. Tapi di sini kita belum mengubah tag-nya. Kita tambahkan tag sama dengan tanda seru ID. Nah, karena kita ingin mengambil ID dari objek si O ini. Nah, kita akan mendapatkan tag-nya. Tapi oke, untuk mengecek apakah tag-nya sudah berhasil, kita set. Kita akan cek di sini, kita ubah name-nya menjadi tag. Nah, aktif kontrol, kita ambil tag-nya. Nah, apa yang muncul? Begitu kita klik di sini, maka akan muncul ID yang kita simpan di dalam tag. Kita lihat di sini apakah benar save itu ID-nya 9. Nah, ini sudah benar. Selanjutnya kita ingin menyimpan tag ini, nilai tagnya sebagai TID sama dengan ini, sama seperti sebelumnya. Kemudian kita akan mengecek set O sama dengan current db.open record set burung buka tanda petik select bintang from. Nah, artinya tampilkan semua dari tabel tab menu 1, yang mana ID-nya di sini kita tambahkan kurung siku sama dengan, karena tipe datanya number berarti mulai dengan petik 2 dan sama dengan apa? TID. Nah, seperti itu. Dan petik 2 kurung tutup. Nah, jadi kalau kita baca sekali lagi, ini artinya kita jadikan O untuk menyimpan record set yang nilainya adalah tampilkan atau ambil semua data dari tab menu yang ID-nya sama dengan ini TID, yang kita ambil nilainya dari tombol yang kita klik, kita ambil dari tag-nya. Nah, seperti itu. Kita akan cek if o.record count lebih besar dari 1, then and if jika O datanya ada, maka tampilkan pesan msgbox. Kita akan mengecek apakah aksinya sudah benar. O tanda seru aksi. Nah, aksi ini kita ambil dari tabel ini, tabel aksi. Begitu kita klik di sini, ternyata ini tidak ada ya. Lebih besar dari 0 seharusnya, bukan lebih besar dari 1. Ini kita klik, maka akan muncul form ini report. Nah, aksinya. Kemudian ini nama aksinya kita coba tampilkan message box, dan nah ini bisa kita
tambah petik 2 spasi, ini untuk pemisahnya saja, untuk ngecek tanda seru nama aksi. Nah, maka yang muncul adalah seperti ini. Nah, form min form 2. Kita akan membuka form yang bernama form 2. Yang ini ketika kita close, maka kita akan membuka report yang bernama home 1 seperti itu nanti. Mari kita buat codingnya. Di sini kita akan menyimpan, simpan variabelnya boleh t aksi sama dengan tanda seru aksi, t nama sama dengan nama aksi. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini kita bedakan. Nah, ini ketika aksinya form, membuka form seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah komentar saja dan ini tidak akan dibaca oleh sistem. Nah, kita akan cek sekarang jika if t aksi sama dengan form, nah maka and if. Nah, jika t aksinya sama dengan form, maka apa yang kita lakukan? Kita akan membuka form. Caranya do cmd titik open form spasi. Nah, form name-nya apa? Form name-nya kita ambil dari ini, nama aksi. Kita ketik t nama. Kemudian ini kita view normal. Nah, seperti itu. Ini buka form normal gitu ya. Normal. Nah, nanti kita juga bisa menambahkan form add dan lain sebagainya. Di sini kita buat sini aja. Kemudian kita tutup kodenya dengan kode exit sub. Nah, ini artinya jika formnya sama dengan aksi, kita akan buka form dengan nama ini t nama, nilai yang ada di t nama. Kita buka secara normal, kemudian kodenya kita akhiri sampai di sini seperti itu. Nah, selanjutnya membuka report, kemudian kita cek lagi if t aksi sama dengan apa teman-teman? Report ya, report tanda petik then. Nah, jika t aksinya nilainya sama dengan report, maka and if kita tutup langsung kodenya exit sub. Nah, jika aksinya sama dengan report, maka do cmd open report. Nah, tadi open form, sekarang open report karena kita akan membuka report. Report name-nya apa? Sama juga t nama. Kemudian view-nya view report. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita coba klik. Nah, maka akan muncul form 2. Ketika kita klik ini, maka akan muncul report seharusnya. Nah, report home 1 sudah muncul. Di sini juga home, kita view, maka form 1 muncul. Paste form 2 muncul. Filter report 1 muncul. Nah, seperti itu selanjutnya. Nah, kode kita sudah berjalan dengan lancar. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan aksi mungkin teman-teman. Eksternal data ini kita anggap saja apa namanya? Tutup. Nah, seperti itu. Ketika kita refresh lagi design view, kemudian form view, maka ini adalah tutup. Nah, di sini kita akan menambahkan aksinya. Aksinya kita buat tutup. Nah, seperti itu. Sekarang kita bisa menambahkan aksinya. Ketika ini diklik, maka kita akan cari yang namanya aksi menu ya. Aksi menu aksi ya. Nah, di sini. Kita akan menambahkannya di mana ya?
Jadi di sini kita akan mau lagi, kita cek ke database lagi, set OO sama dengan current db titik open record set, select bintang from tab menu 1 where id. Oh iya, di sini berarti kita bisa melakukan di sini. Nah, di sini ini sama, tapi di sini kita hanya mengambil data grup saja. Di sini bisa kita tambahkan koma aksi. Nah, seperti itu. Maka di sini kita coba message box, msg box, get aksi. Nah, apa yang akan muncul? Tutup. Nah, akan muncul tutup. Di sini tidak akan muncul karena dia nilainya 0 n. Nah, di sini kita cek if g tanda seru aksi sama dengan tutup, then and if exit sum. Nah, kita tutup untuk cmd titik close. Nah, spasi kalian beli apa? ac form. Nah, kemudian koma nama formnya mi titik name koma ac sip yes. Nah, seperti ini kodenya, maka dia akan tertutup. Bagaimana jika kita menjalankan menu yang lain? Apakah dia jalan? Nah, jalan. Nah, berarti di sini hanya bisa menjalankan tutup. Bisa juga kita tambahkan di sini ketika kita klik file, maka aksinya tutup. Apakah yang akan terjadi? Klik, dia akan tertutup juga. Berarti tutup untuk menutup. Nah, ini bisa kita hilangkan home 1. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ya, kode kita sudah sukses. Dan selanjutnya kita akan mencoba mengekspor menu ini ke dalam aplikasi input stock yang pernah kita buat kemarin. Apakah ini bisa atau tidak? Nah, ini selanjutnya kita lihat dulu filenya. Kita simpan di mana ya? Saya lupa. Saya cek di sini. Ya, ini dia input stock. Saya pindahkan dulu. Kita simpan di latihan akses, tab menu dinamis. Nah, ini kita simpan di sini. Nah, input stock. Nah, di sini caranya adalah ada banyak cara. Salah satunya adalah kita akan mengekspor ini. Kita ekspor dan kita taruh di Microsoft Access, file Microsoft Access. Kemudian kita pilih di mana kita akan mengekspor tabel tersebut. Kita akan mengekspornya di input stock. Nah, input stock kita save. Kemudian ini bisa kita copy agar nanti lebih mudah. Copy, kemudian OK. Nah, kita akan mengekspor tab menu 1. Nah, di sini definition and data ya. Mungkin kita pakai definition only karena datanya kita akan buat ulang di sana. Tekan OK. Nah, maka tabel sudah sukses diekspor ke file input stock kita. Kemudian yang hal apa lagi kita perlu export home ini. Export ke Microsoft Access, dan ini yang tadi kita pasti saja. Nah, Ctrl V, maka akan muncul yang tadi. Kita tekan OK. Namanya home 1. OK. Nah, kita close. Mari kita buka sekarang dan kita setting di input stock. Kita open, file open. Kemudian kita cari input stock. Nah, kita open. Kita enable content. Nah, ini selamat datangnya kita close. Kemudian tab menu 1. Ini sebelumnya saya sudah pernah membuatnya. Saya delete saja. Yes. Nah,
tab menu 1 kita isi levelnya level 1, namanya apa ya, kita coba contek ke switchboard input data, mungkin kita master data seperti itu. Grupnya MD, aksinya kosong karena di sini adalah level 1. Level 2 nya master data adalah input data produk. Input data produk itu masuk ke grup MD. Aksinya kita akan membuka form yang bernama input produk. Nah, input produk seperti itu. Kemudian yang ke menu level 1 yang kedua adalah transaksi. Kita grupkan TR saja. Nah, kemudian level 2 nya ada input transaksi masuk atau input stock masuk seperti itu. Ya, input stock saja. TR. Kemudian aksinya kita akan membuka form. Nama formnya adalah input stock. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat menu satu lagi. Nama menunya level 1-nya adalah laporan. Nah, di sini grupnya LP kosong, kemudian 2 laporan apa saja? Laporan data produk. Nah, grupnya LP. Nah, kita di sini singkat saja ya, data produk seperti itu saja. Kita akan membuka report dan nama aksinya adalah report apa yang akan kita buka. Kita akan membuka L produk. Kemudian ada laporan lagi, laporan transaksi. Kita akan golongkan dia ke grup LP. Kita akan membuka reportnya yang bernama L transaksi. Misalnya level 2 lagi ada, oh ya, enggak cukup seperti itu saja. Level 1 sekarang tutup. Nah, tutup grupnya TT, aksinya tutup. Nah, kemudian kita close, kita simpan, terus kita buka home 1. Nah, maka sudah muncul di sini, teman-teman. Master data ada input data produk. Nah, input data produk tutup. Kemudian transaksi ada input stock. Nah, tutup. Kemudian laporan ada data produk. Nah, ini data produknya. Kemudian transaksi, ini transaksinya. Ketika tutup, namun di sini ada yang saya rasa perlu diperbaiki, teman-teman. Di sini begitu kita klik ini, nah begitu kita tutup, dia masih muncul. Seharusnya dia hilang. Caranya gimana? Kita pergi ke, ketika ini diklik berarti on kliknya SMA aksi, kita akan ubah sub SMA aksi. Dimana dia? Nah, ini ketika ini diklik maka kita akan hide SM. Oh, nggak bisa ya, kita hide SM nya di sini paling depan. Nah, apakah ada error atau tidak? Mari kita coba. Ketika kita klik, oh ya, tidak bisa ya. Sebelum itu SM nya mana tadi? Nah, ini kita ubah fokusnya, teman-teman. Menu 1 set fokus. Nah, harus seperti itu baru bisa dia. Kita stop dulu, kita klik. Nah, dia akan hilang. Transaksi begitu kita klik dia tidak akan muncul lagi. Laporan sama juga. Nah, dia akan hilang. Tutup. Nah, dia akan close. Akan tetapi di sini tutupnya mungkin kita akan menambahkan di sini tutup
atau kita ubah saja. Tutup itu maksudnya adalah tutup aplikasi, bukan tutup form ya. Ini bisa kita ubah. Kita pergi ke codingan yang tadi, kita cari yang namanya aksi menu. Menu aksi. Menu aksi. Nah, ini tutup aplikasi. Kita tambahkan komentar agar lebih gampang nanti. Nah, tutup aplikasi berarti caranya adalah di cmd titik quit spasi quit save all. Nah, itu. Jadi ketika kita tekan tutup, dia akan close aplikasinya dan menyimpan semua data perubahan. Kita pergi ke form, kemudian kita klik, maka akan tertutup teman-teman. Mari kita buka ulang. Input stop. Nah, di sini kita close, kita alihkan ke menu home 1. Maka tampilannya seperti ini. Di sini kita tambahkan judul saja. Aplikasi input stop. Seperti itu. Ini kita perbesar, klik 2 kali, sini. Oke, aplikasi input stop di sini sudah berhasil. Namun nanti selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan yang namanya akses. Mungkin ketika ada login, ketika diklik di sini dia akan tidak muncul atau gimana, nanti kita akan coba dulu yang tergampang. Nah, di sini yang terakhir kita akan setting ulang. Pergi ke file, kemudian option. Nah, pada current database dari switchboard kita ubah menjadi home 1. Nah, di sini kita akan menghilangkan navigation pane. Di sini tidak akan muncul. Kemudian allow full menunya kita hilangkan, maka menu-menu di sini tidak akan muncul. Kemudian kita tekan OK, dan ketika kita close, yes, kita akan buka lagi input stop, maka akan muncul seperti ini langsung. Kita lihat di sini menunya hanya home saja. Nah, maka aplikasi kita akan menjadi seperti ini. Nah, kita tutup. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengubahnya? Wis, di sini ada error teman-teman. Kita klik di sini, dia tutup. Ada error ini. Di sini ada error lagi. Nah, cara membukanya adalah kita pergi ke folder input stop. Nah, ini kita buat rename saja, input stop versi 2021. Kita sebelum mengklik kita tekan shift, kemudian shift pada keyboard, kemudian klik 2 kali. Nah, maka di sini dia akan muncul teman-teman. Enable content. Oke, kita ulang. Tekan shift pada keyboard, kemudian klik 2 kali. Maka dia akan muncul lagi navigation pane-nya. Di sini ada yang salah. Ketika kita klik di sini adalah hide SM. Hide SM, mengapa dia menutup sendiri? Kita cek padahal tidak ada hubungannya sebenarnya, tetapi dia menutup sendiri. Oh, sekarang sudah tidak, teman-teman. Kita quit, kita buka lagi, tutup, kita buka lagi, kita klik di sini. Oh, di sini sudah aman sekarang. Saya kurang tahu apa tadi masalahnya. Nah, sudah aman. Ternyata dia main-main juga.
Oke teman-teman, inilah aplikasi yang telah kita buat. Oke, ada menu dan ada submenu. Nah, mungkin kalian bisa mengembangkan aplikasi ini. Misalkan di sini ada submenu dan ada submenunya lagi. Jadi ada 2 submenu. Silahkan kalian coba. Jika kalian berhasil, silahkan tulis di komentar di bawah ini. Jika masih gagal, mungkin nanti kita akan buat bersama-sama. Selamat mencoba dan semoga sukses.